Institut Teknologi Nasional Alam dan Budaya, ada beberapa jenis ekowisata, yaitu ekowisata di Taman Nasional, wisata ekopedesaan, wisata ekogeografi, ekowisata spiritual, dan ekowisata memasak. Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pengembangan pariwisata daerah, ekowisata dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan ekowisata karst. Namun, dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah menjadi ekowisata tidaklah mudah, karena terdapat banyak aspek dan faktor penting yang harus diperhatikan. Aspek penting dalam pengembangan ekowisata yaitu daya tarik, ekonomi sosial budaya masyarakat, konservasi, konsumen, tata kelola, dan juga aspek pemasaran. Menurut UNESCO tahun 2009, ada 5 prinsip dasar pengembangan ekowisata di Indonesia, yaitu pelestarian, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan juga partisipasi masyarakat. Ada luasan sawah dari lahan UIN di Cikoya. Luasan sawahnya mencapai 10 hektar, dan luas ini merupakan luasan gabungan dari sawah-sawah yang berada pada seluruh cakupan lahan UIN Jakarta di Cikoya. Sawahnya ada yang berada pada daerah dalam hutan yang jauh dari pemukiman warga, sawah yang berdampingan dengan kebun warga, sawah yang berdampingan dengan ternak warga, dan juga sawah yang berada di antara pemukiman warga. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan sawah di lahan Cikoya, yaitu dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai manfaat, yang utama untuk sumber makanan pokok mereka. Lalu, dapat juga dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan dari penjualan hasil panen, dan juga penghasilan dari pemanfaatan wilayah menjadi sarana ekowisata yang mengusung edukasi mengenai penanaman padi dan pemanfaatan beras akan lebih meningkatkan aspek masyarakat Cikoya dari segi sosial, ekonomi, dan budaya dengan mengenalkan daerah Cikoya kepada wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, pemanfaatan lahan sawah di Cikoya dari segi ekonomi. Lingkungan sawah di Cikoya dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber penghasilan dari penjualan hasil panen padi, dan juga dapat dimanfaatkan menjadi sarana ekowisata, agroedukasi, penanaman padi, dan juga pemanfaatan beras hasil penanamannya. Ekowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang mengutamakan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ekowisata di daerah persawahan dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan sawah yang berkelanjutan. Di daerah yang kami amati, tepatnya di Cikoya, memiliki sawah yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan selain untuk pendapatan warga setempat, juga dapat menjadi rekreasi berbasis ekowisata. Sistem ekowisata yang dapat dilakukan dari kayanya sumber daya alam berupa sawah yang luas dapat dimanfaatkan dengan pembuatan agroeduwisata yang dimana merupakan bentuk wisata dengan menggabungkan aspek pertanian dan juga edukasi. Yang nantinya dengan membayar tiket masuk, wisatawan dapat merasakan pengalaman menanam padi, berkunjung, berwisata, sekaligus mendapatkan ilmu bagaimana cara menanam padi dan mengikuti proses penanaman padi hingga akhirnya menjadi beras yang kita konsumsi sehari-hari. Yang dimana pada akhir kegiatan, para pengunjung dapat membawa pulang beras hasil penanaman yang sebelumnya telah dipanen. Luasan area sawah yang dikelola warga setempat memungkinkan dibuatnya ekowisata dengan sumber daya alam sawah tersebut. Dengan dibentuknya sistem ekowisata pada sawah ini, selain dapat menunjang aspek pelestarian lingkungan dengan menjaga lahan sawah tetap produktif, namun juga dapat memberdayakan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengembangan ekowisata sawah. Masyarakat lokal dapat berperan menjadi pemandu wisata, penyelenggara kegiatan dan penyalur ilmu, penyedia jasa penginapan, atau berjualan makanan dan souvenir di area ekowisata. Pengembangan ekowisata sawah dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi lingkungan, masyarakat lokal, maupun wisatawan. Yang pertama, ada manfaat bagi lingkungan. Ekowisata sawah dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan, terutama sawah itu sendiri. Sawah yang dikelola secara berkelanjutan akan lebih produktif dan lebih tahan terhadap perubahan iklim. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke ekowisata sawah akan lebih sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat lokal. Ekowisata sawah dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat lokal tentang pengelolaan sawah yang berkelanjutan.
Yang ketiga adalah manfaat bagi wisatawan. Ekowisata sawah dapat memberikan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan. Wisatawan dapat belajar tentang kehidupan petani, melihat keindahan alam sawah, dan menikmati berbagai aktivitas wisata yang ditawarkan. Selain itu, ekowisata sawah juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Perancangan membangun wahana edukasi peternakan di lahan UIN Syarif Hidayatullah Cikuya. Minimnya pengetahuan masyarakat di kota akan pengetahuan seputar hewan ternak masih sangat rendah, dikarenakan informasi tersebut hanya bisa diakses lewat internet tanpa adanya interaksi secara langsung. Tujuan perancangan ini untuk menyediakan fasilitas interaksi antara hewan dan manusia yang sekaligus memberikan wisata hiburan serta edukasi bagi pengunjungnya. Dalam wahana peternakan, berbagai jenis hewan ternak dapat dibudidayakan sebagai sarana atraksi bagi wisatawan. Beberapa contoh hewan ternak yang dapat menjadi pilihan diantaranya kambing dan domba, serta berbagai jenis unggas, sapi, kerbau, dan juga kuda. Untuk yang pertama, terdapat berbagai jenis kambing dan domba yang dapat dibudidayakan. Di antaranya adalah domba ekor gemuk, domba ekor tipis, domba garut, domba batur, domba dorper, kambing saanen, kambing Jawa randu, kambing kacang, dan masih banyak lainnya. Dalam kaitannya dengan proses perawatan, beberapa perawatan yang dapat dilakukan di antaranya yaitu memandikan, mencukur bulu, dan memotong kuku. Berikut merupakan skema dari kandang kambing dan juga domba. Untuk yang kedua, berbagai jenis unggas yang dapat menjadi pilihan di antaranya adalah ayam, itik, burung, dan juga burung puyuh. Pemeliharaan itik dan juga ayam pada usia anak adalah dengan diletakkan dalam brooder atau biasa disebut dengan kotak pemanas. Sedangkan pada unggas dewasa dapat disajikan proses pemeliharaan masa produksi. Pengelolaan dapat menyediakan kandang produksi unggas yang dapat dilihat dan diikuti oleh wisatawan setempat. Nah, berikut merupakan skema dari kandang unggas yang telah kita rencanakan. Untuk yang ketiga yaitu adalah hewan rumenansia yang merupakan jenis hewan mamalia pemamah biak. Di antaranya seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Nah, beberapa proses perawatan bulu, memberi makan, merawat indukan, merawat anakan, menunggangi, dan juga lain sebagainya. Nah, berikut merupakan skema dari kandang sapi dan juga dari kandang kuda yang telah kami rencanakan. Nah, perencanaan ini untuk meningkatkan sinergi area pariwisata di Cikuya untuk mendukung ekonomi penduduk sekitar serta menyediakan sarana edukasi dengan menyediakan fasilitas pendukung untuk area interaksi antara hewan dan manusia, food court, olahan hewan ternak, papan informasi serta mengenai hewan ternak serta area pengelolaan limbah seperti susu, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh skema perencanaan fasilitas dari papan informasi. Dalam sebuah wisata peternakan yang merupakan wisatawan yang disajikan menjadi pengalaman menarik. Dalam wahana peternakan ini, wisatawan ditunjukkan secara langsung tentang kehidupan beternak pada semestinya. Wisatawan yang berkunjung dapat mencoba secara langsung bagaimana proses merawat dan juga membudidayakan ternak yang ada. Wisatawan diedukasi tentang bagaimana memberi makan ternak, merawat ternak, memerah susu, memanen hasil ternak, menunggang kuda, dan banyak lagi yang banyak dilakukan dalam wahana peternakan. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi hasil peternakan. Pertama-tama pengunjung akan diajak melalui perjalanan yang mendalam ke dalam pabrik-pabrik pengolahan susu, di mana masyarakat dapat menyaksikan bagaimana susu segar diubah menjadi produk yogurt dan hasil susu perah. Selanjutnya, wisatawan akan diarahkan ke area produksi telur, di mana mereka dapat melihat secara langsung mengenai teknik pemilihan dan perawatan ayam betina serta kontrol kesehatan yang akan menjadi bagian integral dari pengalaman ini. Dalam segmen daging, wisatawan akan diajak melalui perjalanan yang menggambarkan etika dan praktik-praktik pemeliharaan hewan yang berkualitas tinggi.
Selain itu, terdapat kunjungan ke fasilitas produksi pupuk kompos yang akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang upaya peternakan dalam mendukung keberlanjutan pertanian. Proses dari daur ulang ini menggunakan limbah organik untuk menciptakan pupuk kompos yang akan dijelaskan secara rinci dengan penekanan pada pemanfaatan bagi tanah dan lingkungan. Di sepanjang perjalanan, promosi produk juga menjadi bagian penting dari wisata edukasi ini. Pengunjung dapat melihat bagaimana pemasaran produk peternakan dilakukan melalui strategi branding, penempatan pasar, dan kampanye promosi. Kesempatan untuk mencicipi dan membeli produk langsung dari sumbernya juga dapat menjadi pengalaman berharga bagi para pengunjung. Dengan demikian, wisata edukasi ini bukan hanya tentang mengenal proses produksi, tetapi juga memberikan perspektif holistik tentang pentingnya keberlanjutan etika dan nilai tambah produk peternakan dalam masyarakat. Tempat ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Terdapat tanah kosong di bagian kanan yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir. Dan agar tidak mengganggu warga, sisi sebelah kiri yang berbatasan langsung dengan rumah warga bisa dibangun pembatas berupa tembok atau pagar besi. Bangunan ini nantinya bisa dijadikan sebagai tempat loket untuk registrasi dan juga pembayaran sebelum memasuki area ekowisata. Di bagian kanan setelah loket, terdapat lahan kosong yang cukup luas yang nantinya bisa digunakan untuk membangun musola. Dan di sebelah musola nantinya akan dibuatkan beberapa saung serta tenda-tenda sebagai tempat untuk istirahat dan juga tempat untuk meletakkan barang-barang sebelum memulai berbagai kegiatan di area ekowisata ini. Kemudian di bagian sawah dijadikan tempat makan atau kafetaria untuk pengunjung yang ingin membeli makanan ringan, makanan berat, ataupun air minum dan berbagai hidangan lain. Warga sekitar bisa berjualan di ruko yang sudah didirikan untuk kafetaria sehingga kafetaria tersebut bisa menjadi mata pencaharian warga sekitar dan menaikkan nilai ekonomi. Kemudian di belakang guest house terdapat semacam telaga kecil yang menjadi tempat pembuangan limbah sekitar. Bisa dimanfaatkan sebagai wahana bagi pengunjung berupa flying fox sekaligus outbound. Tak jauh dari tempat itu juga bisa dijadikan tempat paintball yang menjadi pilihan bermain lain bagi pengunjung. Berdasarkan observasi kelompok kami di daerah Cikoya, memiliki lahan kebun singkong yang cukup besar. Hal ini berpotensi untuk dimanfaatkan selain dijadikan sebagai sumber pendapatan warga setempat, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata khusus untuk memberikan edukasi dan wawasan yang bermanfaat mengenai budidaya singkong. Untuk dapat mengembangkan lahan ini, perlu dibuat analisis SWOT yang didukung oleh aspek utama 4A dalam pariwisata. Berikut merupakan analisis SWOT dari kebun singkong. Aspek selanjutnya yaitu aksesibilitas, yang merupakan suatu kemudahan tempat yang dijangkau dan disediakan untuk wisatawan dalam menuju destinasi wisata melalui akses transportasi umum. Memastikan ketersediaan dan kenyamanan wisatawan terhadap sarana transportasi, akses jalan raya, maupun penunjuk jalan merupakan aspek yang penting dalam destinasi wisata. Untuk menjadikan lahan perkebunan singkong di Cikoya sebagai objek wisata, perlu adanya peningkatan dari aspek aksesibilitas. Jalanan yang sudah cukup bagus namun sulit untuk dicapai karena keterbatasan transportasi umum juga menjadi faktor besar dari kurang minatnya wisatawan untuk berkunjung. Sehingga perlu peran pemerintah untuk dapat mendukung dengan memberikan sarana transportasi umum yang dapat menjangkau dan melewati area perkebunan tersebut. Ketersediaan penunjuk jalan juga menjadi sangat penting sebagai prasarana meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wisatawan yang berkunjung. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya.